warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Azizah dari grup 3 Elizabethan Period 1550 sampai 1620. Ini adalah anggota kami. Saya Imratul Azizah, dan nanti akan ada teman-teman saya yang menjelaskan biodata diri mereka dan bagian-bagian mereka dalam presentasi Elizabethan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Renaissance period. The number one, in the 14th century in Italy, 2. The revelation of thought of Western European people from the Middle Age. 3. The behaviors and thought were very limited. 4. Arabian work. Yang pertama adalah Renaissance period ini terjadi pada awal abad ke-14 dan terjadi di Italia. Periode Elizabeth terkenal pula sebagai periode Renaissance. Itu terkenal Renaissance period itu dalam kesusastraan Inggris. Pertama kali muncul pada abad ke-14 di Italia. Namun Renaissance period juga menyebar ke bagian utara akhir abad 15 sampai 16. Renaissance period di sini, kata Renaissance ia memiliki arti tersendiri yang dapat diartikan sebagai berikut, yaitu mulai terbukanya pikiran manusia Eropa Barat dan hilangnya secara berangsur-angsur kabut yang seolah-olah meliputi pikiran itu dalam zaman pertengahan. Perilaku dan pikiran yang terbatas. Sebelum adanya Renaissance period, orang-orang Eropa Barat begitu berperilaku dan berpikiran terbatas. Dijelaskan sebagai berikut. Manusia Eropa Barat hanya bergerak dalam batas-batas sempit, baik fisik maupun mental. Ini terjadi pada zaman pertengahan. Disebabkan karena penjelasan seperti itu, ini semua disebabkan karena ruang gerak yang begitu sempit, maka pikirannya hanya bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh tradisi dan gereja pada masa itu. Lalu pada masa itu juga, sebelum Renaissance period begitu meluas, tradisi dan kebudayaan tidak mereka temukan sendiri. Jadi orang-orang Eropa Barat menentukan semua tradisi, kebiasaan, kebudayaan atau yang bersangkutan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak menentukan itu semua dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau bagaimana diri mereka ingin melakukan. Namun semua itu sudah diatur ketetapannya, dan biasanya menurut yang saya pahami, ketetapan yang paling utama yang menetapkan ini semua adalah peraturan dari gereja. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah Arabian work. Mengapa disebut Arabian work? Karena pada saat itu begitu mulainya Renaissance period, asal mula sejarah awalnya yaitu karena datangnya orang-orang Arab yang membawa ilmu sampai mereka menghilangkan cara pikir orang-orang Eropa Barat akan cara pikir mereka yang tadi sudah saya jelaskan, yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu poin kelima dan keenam. Number 5 is humanism, which believes that study about humans' written works or classic is more advantageous for human needs general than absolute theology. 6. Characteristics: free, enthusiastic, individualistic, realistic, daring to act, having strong, persistent in inviting new things and secularism. Ini semua adalah awal membanjirnya karya-karya para pujangga dan filsuf Yunani klasik yang mengungkapkan dunia kesusastraan dan filsafat yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Namun, mereka merasakan kecocokan dalam selera mereka karena kecocokan selera ini menimbulkan minat besar pada mereka sehingga apapun yang datang dari Yunani kuno khususnya, seluruhnya mereka terima. Nah, ini karena rasa menerima mereka dan rasa kecocokan mereka akan selera ini dan akan kesusastraan dan filsafat dari Yunani kuno, akhirnya timbullah humanisme.
humanism atau disebut dalam bahasa kita yaitu humanisme. Humanisme yaitu suatu paham yang percaya bahwa studi mengenai tulisan tentang manusia, dalam hal ini karya-karya klasik, lebih bermanfaat bagi kepentingan manusia umumnya daripada mempelajari teologi usang. Karena adanya perubahan ke Renaissance period, itu juga mengakibatkan perubahan sikap dan mental manusia Eropa Barat pada zaman itu, dan mereka memiliki akhirnya Renaissance period itu sendiri memiliki watak sikap yang khas sendiri, yaitu antusiasme individualistis, bebas, realistis, berani bertindak, memiliki kegigihan yang kuat dalam menemukan hal-hal baru dan sekuler. Itu ditemukan hal-hal baru, sikap yang baru pada zaman Renaissance period. Selanjutnya yaitu, ini adalah poin ke-7, ke-8, dan ke-9 dari Renaissance period. Number 7. Renaissance spirit was extremely strong in England. Patriotism, religious toleration, social harmony, intellectual improvement, and high spirit. Its drama mostly developed very quickly Shakespeare. And 9. Scientific grammar, analytical grammar. Jadi poin-poin selanjutnya yaitu di sini menceritakan tentang semangat kebangkitan sangat kuat di Inggris, jiwa patriotisme, toleransi agama, peningkatan intelektual harmoni, sosial, dan semangat tinggi. Ini semua ditemukan setelah Renaissance period begitu meluas di Eropa Barat. Jadi orang-orang itu lebih terbuka pikirannya, karena rasa yang terbuka itu mereka jiwa kesemangatan mereka lebih tinggi. Maka dari itu pada zaman Elizabethan ini mereka dikenal dengan jiwa-jiwa yang begitu bagus, jiwa-jiwa yang begitu baik, karena semangat dan kebangkitan mereka itu sangat kuat. Belum lagi jiwa patriotisme dan mulai toleransi agama yang begitu dipedulikan. Poin ke-8 adalah drama mostly developed very quickly. Pada zaman Elizabethan ini, drama begitu berkembang luas karena sisi bahasa mereka yang menyampaikan menggunakan bahasa yang romantik dan dengan cara menyampaikan dengan begitu dari rasa hati ke hati. Maka dari itu pada zaman ini pula pada zaman ini pula drama begitu mudah diterima. Dan selanjutnya yaitu synthetic grammar, analytical grammar. Jadi sebenarnya pada poin yang terakhir ini adalah peralihan bahasa dari tata bahasa pada zaman dari tata bahasa orang Eropa Barat sebelum adanya Renaissance period sampai beralih kepada bahasa setelah adanya Renaissance period. Jadi poin di sini adalah intinya seperti ini. Semenjak adanya Renaissance period, tata bahasa itu menjadi lebih sederhana, lebih simpel, dan mudah dipahami. Baik, itu adalah poin-poin dari Renaissance period. Untuk poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kiranya saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edmund Spenser lahir pada tahun 1552 di London dan wafat di London pada tahun 1599. Ia adalah seorang penyair besar pada periode Elizabethan ini. Saat menuntut ilmu di University Cambridge, ia terpengaruh oleh karya-karya klasik dan kesusastraan milik Chaucer. Jadi dia terinspirasi. Ia menulis puisi yang terdiri dari 6 jilid, walaupun karyanya tidak pernah terselesaikan. Contoh karyanya adalah The Stepford's Calendar yang terdiri dari 12 stanza, diterbitkan pada tahun 1579
Karya ini dianggap menandai awal zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman Inggris modern. Banyak yang percaya bahwa Spencer sengaja mencoba menciptakan tradisi sastra baru, karena untuk pertama kalinya seorang penulis menggunakan ekspresi sastra sebagai bentuk puisi sebagai suara rakyat. Spencer mengubah peran penyair dan hubungan antara penyair dan komunitasnya. Spencer menjadi ternama karena karyanya yang berjudul Faerie Queene yang diciptakan pada tahun 1590. Karya tersebut berisi nilai-nilai moral dari kesopanan Kristen, sehingga karya ini dianggap sejajar dengan karya milik Vergil atau Homerus. Kemudian, Faerie Queene ditulis dalam bentuk sajak baru yang terkenal dengan nama Spenserian stanza. Sajak ini terdiri dari 9 baris. 8 baris pertama berisi 5 suku kata dan baris terakhir berisi 6. Karya ini terkenal dengan gaya bahasa yang terlalu dibuat-buat dan berlebihan. Kemudian karya ini terkenal dengan sebutan euphuism. Dan masih banyak lagi penyair besar pada periode Elizabethan ini. Oke, my name is Resna Andriana. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Writing forms were just side work, one style in the government, business, and politics. Maksudnya penyair terbesar setelah Chaucer dan sebelum Snakeverse adalah Edmund Spenser 1552 sampai 1599. Spenser dilahirkan di London pada tahun 1552. Dia belajar di Merchant Taylor School dan kemudian melanjutkan ke Pembroke College, Cambridge, di mana dia mendapat gelar magister pada tahun 1576. Pada tahun 1678, dia meniti karir dengan mengabdi pada Earl of Leicester, London, setelah penerbitan Shepherd's Calendar, suatu kumpulan 12 sajak pastoral yang menggambarkan kehidupan pedesaan, dan masing-masing sajak mewakili 1 bulan. Spencer bekerja di Irlandia sebagai sekretaris Lord Grey de Wilton. Sajak-sajak Spencer lainnya yaitu Complaints, suatu kumpulan sajak yang menggambarkan kekecewaan Spencer karena sajak The Faerie Queene kurang mendapat penghargaan dari Ratu Elizabeth. Kemudian ada Thomas Sackville, Philip Sidney, Gregor Chapman, and Michael Drayton. Yang pertama, Gregor Chapman 1559 sampai 1634, salah satu sastrawan terpandang pada zamannya. Kemunculan sebagai penyair agak terlambat dan karya pertamanya adalah Ovid's Bequests of Saints 1595. 3 tahun kemudian dia menerbitkan Hero and Leander, 2 karya terjemahannya yang terkenal dengan Ilion diselesaikan pada tahun 1611 dan The Odyssey 2 tahun kemudian. Kemudian ada Michael Drayton 1563 sampai 1631. Sebagian besar hidupnya menekuni sejarah dan dia memperoleh aspirasi dari sejarah seperti yang ditunjukkan pada sajaknya Ballad of Agincourt and Polyolbion. Sebuah sajak besar dalam bentuk Alexandrine, 6 suku kata bertekanan keras yang berisi gambaran geografis Inggris. Yang ketiga ada Philip Sidney 1554 sampai 1586. Lahir dari keluarga kaya di Inggris, dia belajar di Shrewsbury School dan kemudian melanjutkan ke Oxford dan tinggal di mancanegara, Paris, Vienna, dan Italia. Selama beberapa tahun ia menulis baik puisi maupun prosa yang semuanya diterbitkan setelah meninggal. Salah satu karyanya adalah Astrophel and Stella yang merupakan kumpulan soneta yang ditujukan kepada bekas tunangannya. Yang terakhir ada Thomas Sackville 1536 sampai 1608, dikenal dengan sajaknya yang berjudul The Mirror of Magisters yang menggambarkan kehidupan para penguasa pada zaman itu. Kemudian ada prosa. Yang pertama John Lyly 1554 sampai 1606. Oedipus The Anatomy of Wit 1578, Feeling, Moral Contemplation, Common Character, Letter Know It, Oedipus consisting of long sentence and full of metaphors. Dalam periode Elizabeth, karya-karya prosa juga cukup berkembang meskipun tidak sepesat
Meskipun tidak sepesat karya drama, pengarang-pengarang prosa yang terkenal antara lain John Lyly 1554 sampai 1606 dengan karya-karyanya Oedipus The Anatomy of Wit 1579 dan Oedipus and His England 1580. Oedipus The Anatomy of Wit merupakan sebuah karya fiksi yang berkisah tentang cinta segitiga, yaitu dua sahabat mencintai gadis yang sama. Karya ini mengandung ajaran tentang tata krama, perasaan, dan moral. Yang kedua, Pastoral Romance, Arkadina by Philip Sidney, now identical with Pastoral Nature. Philip Sidney ini lahir dari keluarga kaya di Inggris. Dia belajar di Shrewsbury School dan kemudian melanjutkan ke Oxford dan tinggal di mancanegara selama beberapa tahun. Karya-karyanya antara lain The Arkadina 1590, Astrophel and Stella 1591. Arkadina berbentuk pastoral romance yang merupakan kumpulan nyanyian dan soneta yang ditujukan kepada Lady Penelope de Verux dan Lady Rachel. Kemudian yang ketiga itu ada Picaresque Chronicle, descended from Spanish picaro, meaning criminal, pioneer of gangster novel, realistic story and Roger Language, Thomas Ness 1567 sampai 1601. The Unfortunate Traveler, The Life of Jack Wilton 1594. Thomas Ness 1567 sampai 1601 adalah seorang jurnalis yang ahli menulis dalam bentuk satir. Karya-karya pamfletnya banyak menyindir kekuasaan gereja, skandal-skandal masyarakat elit. Dia pertama kali memperkenalkan cerita yang disebut Picaresque Chronicle yang berlawanan dengan pastoral romance, baik dalam tema maupun gaya bahasanya. Kata picaresque berasal dari kata Spanyol picaro yang berarti penjahat. Picaresque Chronicle dapat disebut pelopor novel gangster. Novel semacam ini berisi serangkaian petualangan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Ceritanya lebih realistis dan menggunakan gaya bahasa yang kasar dan sederhana, meskipun masih menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Cerita picaresque karya Thomas Ness yang terkenal adalah The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton 1594. Kemudian yang terakhir, prosa yang keempat itu Renaissance created critical attitude, literature criticism, formerly in Italy spread out to Western Europe. Karya prosa non-fiksi lainnya adalah The Advancement of Learning and Essay yang ditulis oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626. Dia seorang filsuf, politikus, hakim, dan sastrawan. Sebagai salah satu tokoh Renaissance, Bacon menganjurkan untuk meninggalkan cara-cara berpikir konvensional zaman pertengahan dan menggantinya dengan metode eksperimental dan induktif. Prinsip-prinsip Bacon saat itu dianggap revolusioner dan gaya bahasa bersifat ilmiah, yaitu singkat dan padat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17 yang merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Pandangan-pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek awal zaman modern dari Renaissance sehingga menganggapnya terputus dari zaman sebelumnya. Tetapi banyak sejarawan masa kini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahan dari Renaissance sehingga penganggapan sinambung dengan abad pertengahan. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira abad ke-14 sampai ke-17 dimulai di Italia dan akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Eropa. Gerakan ini juga tidak terjadi secara serentak melainkan perlahan-lahan mulai dari abad ke-15. Persebaran itu ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Kedua hal tersebut mempercepat penyebaran ide gerakan Renaissance dari abad ke-15 dan seterusnya. Ada konsensus bahwa Renaissance dimulai di Florence, Italia pada abad ke-14. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristiknya.
berfokus pada berbagai faktor termasuk kekhasan sosial dan kemasyarakatan dari Florence dari beberapa waktu, struktur politik, perlindungan keluarga dominan, Wangsa Medici, serta migrasi sarjana Yunani dan terjemahan teks ke bahasa Italia setelah kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. An Apology for Poetry, 1595, by Philip Sidney. The first literary criticism in English based on Aristotle's principles. 6. Non-fiction prose by Francis Bacon, 1561 to 1626. A philosopher, politician, judge, and artist. The advancement of learning and essay. 7. From Oedipus to close to modern scientific prose style, short and condensed. Drama. Drama developed very rapidly during Elizabethan age, reaching its artistic level no longer used to teach religion or moral but to show human life. A drama talks about a matter or conflict. Drama always starts with exposition followed with complication and then climax or crisis closed with denouement and solution in comedy and disaster in tragedy. Drama. Drama klasik dan romantik yang pertama didasarkan atas konvensi Yunani klasik, sedangkan yang kedua hanya mematuhi patokan-patokan sendiri. Kemudian ada triunitas, time, place, and exported with chorus. Nah, triunitas adalah satu ciri drama klasik yang berarti 3 kesatuan, yaitu kesatuan waktu, tempat, dan gerak. Kemudian ada Ralph Reiser Doyster. Ralph Reiser Doyster adalah komedi Inggris pertama yang mencontoh komedi klasik pada tahun 1550, karangan Nicholas Udall. Kemudian ada John Lyly, Endymion, The Man in the Moon, Alexander and Kempis, High Comedy. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Man in the Moon terlebih dahulu. The Man in the Moon merujuk pada salah satu dari beberapa gambar pareidolik wajah, kepala atau tubuh manusia yang diakui tradisi tertentu dalam cakram bulan purnama. Gambar-gambar tersebut tersusun dari area gelap Maria Bulan atau laut dan dataran tinggi yang lebih terang dari permukaan bulan. Kemudian ada Alexander and Kempis, High Comedy, drama pertama yang ditulis oleh John Lyly. Plot utamanya menyangkut Alexander Agung yang menjadi dasar tawanan temannya yaitu Kempis. Kempis adalah pengaruh dan presiden bagi banyak yang mengikuti dalam drama Renaissance Inggris. Kemudian ada Thomas Keats, The Spanish Tragedy. The Spanish Tragedy tercipta pada tahun 1585. Drama ini sangat populer pada kala itu. Tragedi Spanyol membentuk genre baru di teater Inggris. Drama ini bercerita tentang tragedi balas dendam. Kemudian ada Ben Jonson, Every Man in His Humor, for Substance, Blood, Flame, Sword, and Black Bile. Every Man in His Humor adalah drama tahun 1598. Jenis drama ini di mana karakter diidentifikasi dengan satu atau lebih dari 4 humor, yaitu darah, dahak, empedu kuning, empedu hitam, dan empedu hitam. Kemudian ada Other Playwright, William Fletcher, John Webster, Thomas Dekker, and Philip Messinger. John Fletcher berasal dari keluarga terhormat dan berpendidikan tinggi. Ketika ia berusia 28 tahun, ia memulai persahabatannya dengan Francis Bellman, anak seorang hakim. Banyak karya mereka yang cukup terkenal, di antaranya drama komedi The Knight of the Burning Pestle, drama tragikomedi Philester, dan lain-lain. Kemudian Thomas Dekker berkolaborasi dengan Philip Messinger dan John Webster untuk karya-karyanya. Contoh dari karya Thomas Dekker dan Philip Messinger yaitu The Virgin Martyr pada tahun 1620. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.